Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha agung, berkahi majlis ini. Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat kami patuh padamu. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kajian kali ini dinukil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, membahas tentang 4 hadis yang menjadi sumber utama hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Jadi di dalam kitab Imam Nawawi juga, di dalam kitab Arba'in, 4 hadis ini sangat dipentingkan. Kita coba bahas 4 hadis ini, yang 3 dari riwayat Imam Bukhari Muslim dan yang 1 dari Imam Tirmizi. Hadis ini menjadi dasar akhlak ini dari 4 ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kita bisa memahaminya. Yang pertama adalah hadis tentang iman yang sempurna. Jadi kalau kita merasa beriman, inilah kita harus tahu sejauh mana bukti dari iman kita. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhi, sebelum kita mencintai saudara kita ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna iman kita sebelum kita menyukai apa yang ada pada saudara kita sebagaimana kita mencintai apa yang ada pada diri kita. Ada 5 tingkatan kedengkian. Yang terburuk adalah kita tidak suka saudara kita dapat nikmat dan senang saudara kita dapat kesusahan. Ini muslim terburuk. Yang senang lihat saudaranya dapat kesusahan dan dia tidak rela orang lain dapat kebaikan. Apakah nilai bagus atau hafalannya lebih banyak atau rezekinya lebih banyak, kedudukannya lebih tinggi, pokoknya lihat saudaranya dapat nikmat, dia tidak rela. Dan ketika nikmat itu tidak ada atau dia terkena musibah, suka. Nah, ini pendengki. Nauzubillah min zalik. Ini manusia terburuk, seorang muslim terburuk, yaitu yang hasud. Tingkatan kedua agak lebih baik dibanding yang pertama, yaitu tidak suka lihat saudaranya kena musibah. Kita tidak suka ada yang jatuh, ada yang celaka, ada yang gagal, tapi juga tidak suka kalau dia dapat nikmat. Tidak suka kalau teman jadi bintang kelas,
jadi juara ini, juara itu, dapat jodoh. Ada yang tidak rela, tapi juga tidak mau dia celaka. Kalau yang tadi, yang terburuk, gembira dengan orang lain dapat musibah. Kalau ini tidak, dia tidak gembira, tapi jangan dapat nikmat. Ada yang begitu, ada. Jangan sih celaka, cuman kalau untung jangan juga. Bangkrut jangan, tapi untung ya jangan. Yang ketiga, lebih baik sedikit ini. Tidak rela orang lain dapat musibah. Tapi kalau, dan senang orang dapat untung, tapi tidak boleh melebihi kita. Ya udah kamu ranking 2 saja. Tidak boleh ranking 1. Nah, kalau bikin pesantren ya kecil saja, jangan lebih gede. Kalau dapat jodoh jangan yang terlalu cakep lah ya. Tidak boleh melampaui jodohnya. Ada orang yang senang orang dapat nikmat tapi tidak boleh melewati dirinya. Yang keempat, nah ini sudah memasuki daerah yang baik, yaitu senang orang lain dapat nikmat dan tidak rela orang lain dapat musibah. Sama dengan yang kita. May yuhibbu li nafsi. Kita dapat rezeki, senang dia dapat rezeki yang sama. Kita hafal Quran, kita senang saudara kita dapat hafal Quran. Pokoknya apa yang senang ada pada kita, kita senang dengan ada pada teman kita. Tidak ada berat di hati kita. Kita untung, kita senang lihat orang untung. Tapi puncaknya adalah, sempurnanya iman adalah kita senang orang lain lebih baik dari kita. Bukankah kita harus fastabiqul khairat? Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi lihat orang lain lebih baik dari kita, kita berusaha yang terbaik, tapi lihat yang lebih baik dari kita, kita bahagia. Seperti musabaqah tilawatil Quran, kita berusaha menampilkan yang terbaik, tapi ketika teman kita jadi juaranya, kita bahagia. Jarang hadirin. Seorang pendengki tidak pernah mau memuji yang didengkinya. Seorang pendengki pasti sibuk melihat kekurangan yang didengkinya. Makin kuat kedengkiannya menjatuhkan orang yang didengkinya. Zolim. Jangan hadirin, kita harus bersihkan hati kita. Kenapa akhlak ini menjadi akhlak utama? Karena kalau kita sudah kuat iman, kita senang dengan apa yang Allah berikan kepada hamba Allah lainnya. Dengki itu dia tidak beriman kuat, dia tidak rela dengan apa yang Allah bagikan kepada saudaranya. Padahal hak Allah membagi rizki, membagi nikmat apapun. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesuka Allah, ini diberi gelar ini, diberi pangkat ini, diberi wajah ini, diberi hafalan ini, diberi kedudukan, sesuka Allah. Dan kita tidak bisa merubah apa yang Allah tetapkan untuk orang lain. Harusnya kita senang hamba Allah diberi nikmat. Kita jualan sama-sama, ini laku, ini laku, kita kurang laku, kenapa harus kecewa? Yang membagikan rezekinya sama, kita Allah, kesini yang ngasih rezeki Allah, kesini juga Allah. Ini ujian, harusnya kita senang. Yang terbaik adalah kalau kita laku dan ini belum laku, suruh orang beli ke teman kita. Ini saya sudah laku 10 bungkus, teman saya jualannya sama belum laku, belum baru laku 1, beli saja, sama saja kok barangnya, satu pabrik, ayo beli sana. Kalau pendengki rasain ya, uangnya dapat, berkahnya tidak dapat. Makanya di dalam pemilihan-pemilihan, pertandingan-pertandingan, kalau sesama orang beriman, ya sudah, tidak usah
sibuk ingin menjatuhkan yang lain, lakukan saja yang terbaik sebagai amal soleh. Ya, toh nanti siapa yang dapat jadi juara, kita ikut bahagia, gak usah kecil hati. Jadi kita tidak kalah. Yang kalah itu yang menang jadi ujub, kalah jadi dengki, jadi dendam. Ikhwan, misalkan 5 ikhwan memperbutkan seorang akhwat, misal ya, ya sudah, terima aja nasibnya ya, karena akhwat itu tidak milih satupun di antara yang 5 itu. Ada yang bahagia, kalau saya enggak, yang lain juga enggak, dengki juga. Ada yang begitu kan. Dengki itu tahapan terburuknya adalah orang tidak boleh dapat nikmat dan nikmat itu harus pindah ke kita. Itu dengki sejati. Ada yang orang jangan dapat nikmat walaupun kita enggak pindah ke kita, asal dia juga jangan. Ada itu. Kalau saya kalah dia juga kalah, dengki juga. Ada juga yang pokoknya orang tidak boleh dapat nikmat aja. Ini pendengki tulen, nggak ada urusan dengan dia, tapi nggak suka aja. Oh itu menang dia, cuma kebetulan. Itu hafalannya tinggi ya, sebetulnya standarnya juga nggak bagus sih buat itu. Oh itu ranking 1, kamu nggak tahu sih nyonteknya. Ada yang tidak boleh aja. Oh dia alhamdulillah sekarang naik umroh, belum tentu diterima gitu. Ada yang tidak rela saja. Ada pendengki tulen itu tidak boleh ada orang yang dapat nikmat. Lihat mobil bagus, hasil korupsi, nyicil. Padahal nggak ada urusan sama sekali dengan dia. Lihat penceramah ngomong aja, belum tentu mengamalkan. Padahal dia malah nggak dengar sama sekali. Pernah dengar yang begitu? Yang komentarnya tuh selalu negatif ke orang lain. Itu pendengki tulen itu. Tidak akan pernah bahagia. Karena pendengki itu hatinya selalu galau, gelisah, dan tambah sengsara ketika orang lain diberi nikmat oleh Allah. Dia makin apes. Orang lain naik haji, dia naik tensi. Hati-hati hadirin, tidak akan berakhlak baik sebelum la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba, sebelum mencintai li akhi, kepada sahabatnya, ma yuhibbu li nafsi, seperti yang kita inginkan pada diri kita. Kita tidak ingin diganggu, kita juga ingin orang lain tidak ada yang ganggu. Kita ingin disayangi, kita ingin orang lain juga disayangi. Kita ingin sehat, kita ingin saudara kita juga sehat. Apa yang ingin ada pada kita, yang kita cintai, kita ingin ada pada orang lain. Masya Allah. Ini tanda keimanan. Hati-hati 5 tingkatan itu ya. Yang kedua, di dalam kitab tersebut, barang siapa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ini pangkal akhlak. Jadi yang pertama tadi membahas tentang kecintaan ke orang lain, penyakit penghalangnya dengki. Dengki itu pembunuhan pertama, dengki hadirin, Habil dan Habil. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam, sehingga dia memilih dikutuk seumur-umur, nggak apa-apa, akibat tidak rela Nabi Adam diberi nikmat oleh Allah, diberi kelebihan. Dan Yahudi juga sebagai kaum pendengki, tidak rela orang lain dapat nikmat. Harusnya bagaimana? Yang tadi dikatakan, kita harus senang orang lain dapat nikmat, ikut prihatin orang lain dapat musibah.
Dan kita harus lebih senang kalau orang lain diberi oleh Allah lebih baik daripada kita. Masya Allah. Ayo periksa hati kita. Biasanya dengki itu selevel. Ojek dengan ojek, jarang ojek dengki ke pilot. Pilot dengan pilot lagi. Akhwat dengkinya dengan akhwat lagi. Dokter dengan dokter lagi. Menteri dengan menteri. Yang bahaya adalah kiai dengki ke kiai yang lain. Cenderung nanti akan menggunakan dalil untuk menjatuhkan orang yang didengkinya. Tidak rela. Tidak rela pesantren dengan pesantren lain, sekolah dengan sekolah lain. Berusaha ciri khas pendengki, tidak mau memuji, selalu mencari kekurangan untuk dijatuhkan. Dan pendengki itu wajahnya nggak pernah enak dilihat, kata-katanya tidak enak, raut mukanya tidak enak, auranya tidak enak, karena pendengki itu hatinya tidak enak. Jadi memancar dari tutur kata, tulisan, nada, gerak-geriknya. Yang kedua adalah falyaqul khairon aw liyasmut. Jadi Allah menciptakan lisan ini untuk mulut. Allah bikin mulut untuk apa? Makan. Lisan untuk, Allah menciptakan lisan untuk apa? Bicara atau bicara baik? Bicara baik. Jadi pilihan bicara itu ternyata cuma dua, bicara baik atau diam. Apa yang disebut falyaqul khairan? Zikrullah, itu bicara baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan buruk, itu perkataan baik. Wilayah kita di sana saja bicara. Kalau yakin perkataan kita baik, baru bicara. Kalau belum yakin ini benar, belum yakin bermanfaat, belum yakin ini menyusahkan orang atau tidak, udah diam saja. Kalau yakin baik, bicara. Diam itu emas, tapi bicara itu yang lebih bernilai dari emas apa sih? Berlian. Kalau bicaranya manfaat, bicara secukupnya. Orang yang berakhlak baik itu adalah istiqomah dari lisannya. Tidak akan istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Maka kalau kita ingin memiliki akhlak baik, jaga saja lisan kita. Aslinya ya, makin banyak bicara, makin banyak berpeluang tergelincir niat dan tergelincir kata-kata. Apalagi kalau sudah bicara tentang saya, keluarga saya, anak saya, sekolah saya, jabatan saya. Kalau sudah ada saya, itu kecenderungannya di-upgrade selain berat badan. Bagaimana hafalannya? Alhamdulillah saya sudah menghafal 5 juz, padahal baru rencana 5 juz. Bagaimana tadi baca Quran berapa halaman? Di-upgrade, kecenderungannya di-upgrade. Kenapa? Karena kita ingin orang lain mengakui, menghargai kita, dan jualannya omongannya. Makanya para pedagang kalau tidak hati-hati dekat dengan bohong. Kalau sudah mempromosikan barangnya, dibagus-bagus. Padahal yang menentukan jadi ada yang beli itu Allah. Dan Allah tahu kita bohong atau tidak. Ini motor kuat, sudah nabrak tiang 3 kali. Gak usah sebut kuatnya, tiangnya aja sebut. Kalau berani jualan begitu luar biasa. Ini motor STNK-nya 2 bulan lagi habis.
ban sudah gundul, mungkin 3 bulan lagi sudah kelihatan kawatnya ini. Dan ini belum di tune up, sudah beberapa lama. Memang ini pernah masuk got sekali, waktu banjir kerendam. Wah, saudara ngomong kayak gini, nanti gimana? Ya Pak, saya cari berkah dagang dari kejujuran. Allah mendengarkan setiap ucapan saya. Dan yang menentukan yang beli motor ini adalah Allah yang membagi rezeki. Saya berdagang sebagai amal soleh, tidak mau dagang jadi dosa. Wah, saya senang deh, tapi sesudah mendengar cerita adek, kayaknya nggak cocok dengan yang saya inginkan. Nggak apa-apa Pak, bener nggak apa-apa Pak. Tadinya saya udah tertarik, tapi sesudah tahu ini kerendam banjir 3 kali, saya nggak mau Pak. Alhamdulillah, Bapak mau silaturahim, mendengar juga sudah rezeki bagi saya. Tapi dek, saya kagum kepada ade nih. Ngomong-ngomong, ade sudah punya jodoh belum? Belum Pak. Sama deh dengan saya ya. Kenapa? Apa yang salah? Ini kejauhan mikirnya, disangka dapat menantu ya. Enggak, sesuka saya aja ngarangnya hadirin. Allah menyaksikan. Enggak perlu kita ngobrol supaya orang lain kagum ke kita, enggak perlu. Tidak ada gunanya. Tidak perlu kita mengupgrade kata-kata kita supaya orang terpesona, enggak perlu. Enggak ada perlunya orang terpesona ke kita. Yang perlu setiap kata-kata kita diterima oleh Allah jadi kebaikan, dah segitu aja cukup. Selebihnya Allah yang menghujamkan di hati siapapun. Menyimak guru-guru yang bicara pakai hati itu tidak banyak rekayasa, bicaranya lempeng saja. Tapi setiap kata-kata itu rasanya ada tenaganya. Jadi kepikiran, tergugah, ingin mengamalkan. Padahal biasa saja bicaranya. Karena Allah tahu keikhlasan yang bicaranya. Allah tahu bicaranya tidak direkayasa, tidak dilebih-lebihkan. Bicaranya tidak untuk diakui sebagai orang yang pintar, hafal ini, hafal itu. Bicaranya benar-benar lillahi ta'ala. Saya punya ilmu ini titipan Allah, saya sampaikan karena Allah. Dan Allah tahu dia tidak merindukan pujian, pengakuan, kekaguman. Allah yang menghujamkan. Hadirin, lebih hemat bicara, lebih aman. Jangan segala dikomentari. Juga jangan segala ditanyakan kalau tidak perlu. Tidak harus segala ingin tahu kalau tidak ada perlunya. Juga kalau tidak ada yang nanya, jangan jawab sendiri. Tidak usah kita menjelaskan banyak hal supaya dianggap pintar. Kalau tidak diperlukan, ya sudah, nggak usah bicara. Lebih irit bicara, lebih aman, lebih dekat dengan akhlakul karimah. Percayalah, orang yang banyak bicara bakal banyak tergelincir kata-katanya, banyak tergelincir hatinya, bisa bohong, bisa dilebih-lebihkan, bisa gibah, bisa fitnah, bisa menyakiti orang. Tidak aman, tidak aman banyak bicara. Makanya pilar akhlak yang kedua, falyaqul khairan aw liyasmut. Ingin istiqomah iman, harus istiqomah hati. Ingin istiqomah hati, istiqomah dalam jaga lisan. 3. Yang ketiga adalah ketika seorang minta nasihat kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawabnya, la taghdab, jangan marah. Dalam hadis yang lain, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Di dalam surat Ali Imran 134,
salah satu ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Jadi sumber kerusakan, kelalaian, kemalasan adalah memperturutkan nafsu. Silakan lihat berita-berita, kasus demi kasus, urut kenapa terjadi kasus ini, pasti memperturutkan nafsu. Telah terjadi perzinahan, memperturutkan nafsu syahwat. Terjadi pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, memperturutkan amarah. Betul? Korupsi memperturutkan keinginan. Dalam Islam, akhlak itu akan terbentuk kalau kita bisa mengendalikan diri. Di antaranya adalah la taghdab. Surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmati minallah linta lahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekitarmu, dari sekelilingmu. Wa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, sekira sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Hadirin, sifat marah kecenderungannya zolim. Sedangkan Islam, orang bertakwa itu adalah orang yang adil. Lawannya zolim, adil. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, berlaku adillah, adil lebih dekat kepada takwa. Hati-hati bagi para pemarah. Orang yang marah itu akal sehatnya sangat turun. Makanya kalau orang marah, kata-katanya rendah sekali, seperti yang tidak berpendidikan, sering dengan kata-kata yang kasar, nama hewan. Sungguh malu. Kalau orang sedang marah, rekam saja. Nanti kalau sudah reda, baik-baik kasih rekamannya, mudah-mudahan tidak marah lagi. Ada yang nanya bagaimana kalau di telepon ada yang marah-marah, ada yang menyarankan jauhkan teleponnya. Kira-kira 5 menit bilang maaf ya, putus-putus, mohon diulangi. Insya Allah berhenti itu marahnya. Dibanting hadirin teleponnya. Gimana supaya kita tahu puncaknya akhlak atau sumbernya akhlak? Hilm, menahan amarah, sabar dan hilm, lemah lembut, itu sebetulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat perkasa, sangat kuat. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang perkasa itu bukan yang kuat dalam gulat, yang perkasa itu adalah yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi pilar akhlak adalah mengendalikan amarah. Hati-hati bagi yang sumbu pendek, yang mudah marah. Kan dibagi 4 marah itu. 1, mudah marah, susah reda. Ini paling apes. Dikit-dikit marah, sekali marah seumur hidup, nggak ada redanya.
nggak mau memaafkan, jauh dari ketakwaan. Padahal ketakwaan itu wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Mudah marah, susah reda, ini terburuk. Ada yang mudah marah, mudah reda. Yang benar dong kamu. Aduh, maaf Ini ibaratnya begini. Nancepin paku, kemudian minta maaf, cabut pakunya. Pakunya tercabut, yang tersisa apa? Bolongnya. Antara memaafkan dengan melupakan itu beda kapling. Saya minta maaf ya. Ya deh, saya maafkan. Selesai memaafkannya, tapi luka beda. Mengobati luka di hati tidak semudah mengucapkan saya maafkan. Memaafkan mungkin memaafkan, tapi robek ini tidak serta-merta hilang dengan memaafkan. Makanya yang mudah marah dan mudah reda, robeknya itu tetap ada. Yang ketiga adalah susah marah. Diganggu, diceletak-celetukin kuat, tapi sekalinya marah seumur hidup juga. Ini juga jelek katanya. Memang jarang marah tapi ujungnya jelek. Awalnya bagus menahan amarah, tapi sekali marah tidak memasuki wilayah wal 'afina 'anin nas. Surat Ali Imran 134. Orang yang takwa itu memaafkan orang-orang. Kenapa dendam? Karena tidak pemaaf. Tidak memasuki wilayah orang yang dijamin sorga tuh. Yang dimasukin ke sorga adalah para pemaaf. Dan yang terbaik adalah susah marah, cepat reda. Bagaimana nih supaya saya nggak gampang marah? Ada, mau tahu riadohnya? Perbanyak saum. Itu sunnah Nabi, karena saum itu perisai, junnah, perisai dari perbuatan buruk. Dan kalau orang yang sedang mengganggu, katakan saja saya sedang saum, keraskan, maaf saya sedang saum. Ke dalam diri kita perkataan itu mengerem kita dari kemarahan, dan juga mudah-mudahan berdampak bagi orang yang ngeganggu kita untuk berhenti juga gangguannya. Hei monyet, apa lo? Maaf bro, lagi saum. Apa hubungannya dengan monyet? Dia nggak ngerti. Masa monyet saum katanya. Kalau ada orang yang berkata buruk, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi salah satu yang membuat orang susah marah itu adalah tawadu. Ingin tahu bukti ketawaduan seseorang? Lihat ketika orang yang jahil itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Jahil itu disebut juga bodoh. Tapi di sini penafsir mengatakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu bisa datang dari teman, bisa datang dari orang tua, ada kalanya perkataannya nggak enak, bisa orang-orang di jalan perkataannya nggak enak ke kita ya, atau dari suami, dari istri, dari teman, dari kakak, dari adik, dari mertua, bisa itu keluar kata-kata yang tidak enak. Dan kita, kata kuncinya qalu salaman, perkataan yang mengandung keselamatan. Jangan ladenin keburukan dengan keburukan, harus dilatih hadirin. Nafsu pasti kita ingin membalas, tapi Rasulullah kalau ada orang yang berkata buruk, Quran menganjurkan qalu salaman. Ini Quran yang mengajarkan ya.
Jadi jangan membiasakan kalau ada orang berkata jelek, kita balas dengan kata-kata yang jelek. Dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Kalau gitu untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya hanya niru keburukan orang. Mau ngapain kita belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kalau orang milih bicara jelek, kita milih apa yang Allah sukai. Enak kalau bicara teori, hadirin. Mudah-mudahan ini saya yakin ini saya ceramah ini sedang didengarkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak dites. Ya Allah, terima aja ceramah ini ya Rabb, nggak perlu dites. Tapi kalaupun nanti ada yang memancing, itu bagian karunia Allah juga, melatih kita. Karena kalau tidak ada sparring partnernya, ya kan, petinju juga sampai nyewa tuh buat nonjokin dia. Kita tidak usah nyewa, hadirin, akan ada yang nonjok nanti pakai kata-kata. Karunia Allah. Kalau nanti pulang dari sini parkirnya yang benar, monyong, tinggal kita lihat aja bibir kita. Oh iya dong, berarti benar. Berarti dia tidak menghina, dia membeberkan fakta. Latih ya, kita latih sama-sama. Salah satu pilar akhlakul karimah menahan amarah. Sepanjang kita tidak punya program mengendalikan marah, kita berkerontok banyak. Kita bakal banyak nyakiti orang. Kita bisa merusak silaturahim. Kita bisa menyakiti orang yang baik ke kita. Makanya pilar ketiga adalah mengendalikan nafsu, khususnya di sini amarah, dengan membiasakan diri menjadi makhluk halus. Halus budi pekertinya, halus bahasanya. Jangan jadi makhluk kasar. Begitu. Dan yang keempat, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, min husni islamil mar, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Di antara ciri kualitas kebaikan keislaman seseorang, tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini akhlak. Kita harus melatih diri untuk menahan diri dari apapun yang tidak ada manfaat. Perkataan, perbuatan, kita harus tanya manfaat atau tidak ini. Karena setiap kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, pasti makan waktu kita. Sedangkan waktu kita ini, waktu ini, demi Allah dia harus dipertanggungjawabkan. Ibaratnya nanti ada sebuah, kalau dihisab satu hari itu 24 lemari, 24 jam. Dari satu lemari, 1 jam berapa menit sih? Masih 60 kan? 60 laci. Ada 24 lemari, satu lemari ada 60 laci. Dari setiap laci ada 60 sublaci tiap detik. Demi Allah tiap detik itu nanti kita bakal dituntut pertanggungjawabannya. Harus manfaat. Kalau kita melakukan dosa ya dalam waktu itu ada nanti, dan pasti balik ke kita dosa itu, pasti ada balasannya dalam aneka bentuk. Tidak ada satupun maksiat yang kita lakukan kecuali pasti ada balasannya, kecuali diampuni oleh Allah. Tapi misal kita bikin dosa selama 1 jam, terus kita tobat, Allah ampuni dosa, tapi ini bolong ini nggak ada pahalanya. Jelas hadirin sekalian? Kita maksiat 2 jam, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bermaksiat, taubat.
tapi yang bolong ini memang tidak jadi dosa, cuman nggak ada apa-apanya, itu harusnya jadi amal. Dan nilai kita itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang banyak ilmunya, tapi banyak manfaatnya. Kalau kita banyak ilmu tidak manfaat, seperti keledai bawa buku. Bukunya banyak, tapi keledai tidak dapat manfaat dari buku tersebut. Maka kita belajar itu supaya manfaat, betul? Kenapa kuliah lama-lama? Supaya manfaatnya lebih banyak lagi dengan ilmu yang ada. Kita berlatih supaya kuat. Supaya apa badan kuat? Supaya manfaat. Minimal tidak nyusahkan orang. Kenapa kita tidur? Supaya ayo, gimana tidur manfaatan? Kenapa kita tidur? Supaya tubuh ini diistirahatkan agar kuat dalam ibadah dan memberi manfaat. Jadi kita mandi, kita bersihkan tubuh supaya kalau buduk susah manfaatnya. Ini serius hadirin. Ada ustadz tukar pikiran, wah ustadz itu mah ilmunya dikit, ustadz itu mah ini juga belum bagus, ilmunya tidak banyak. Kata seorang ustadz lagi, iya, tapi manfaatnya banyak, nolong banyak orang, beasiswa dan sebagainya. Lah kamu bagian nyalahin orang itu aja. Hati-hati hadirin, ada yang tidak bisa berdakwah seperti ini, tapi manfaatnya banyak. Tanda tangan di kantor karena direktur, coba ya, tanda tangannya aja beasiswa 1.000 orang, kirim beras ke 1 juta orang, tanda tangan tuh hadirin. Kata Pak Gubernur Ridwan Kamil, untungnya jadi pemimpin, sekali tanda tangan itu bisa banyak yang dapat manfaat. Wah, saya juga pengen tanda tangan, sok aja tanda tangan sendiri. Tapi kan belum tentu ikhlas. Lah itu bukan urusan kita. Bagaimana kita menilai orang ikhlas tidak ikhlas? Itu urusan Allah yang menilai. Ya, kita mah udah kurang manfaat, suudzon lagi. Jangan menilai orang lain suudzon, karena siapa tahu malah benar-benar ikhlas. Tapi itu diposting, iya siapa tahu yang tidak dipostingnya lebih banyak. Mungkin yang diposting niatnya juga dakwah, mungkin yang diposting niatnya menginspirasi. Kenapa kita suudzon? Ya. Dan mungkin yang tidak diposting lebih banyak. Dia masa sedekah 5 juta diposting, yang tidak diposting 5 miliar hadirin. Coba. Oh enggak mungkin, suudzon ya. Jangan suudzon. Masih ingat tentang yang di kening hitam? Ada saudara kita yang keningnya hitam. Terus kita, oh ria, tahu dari mana? Hah? Kenapa sibuk mikirin kening orang? Kita punya kening sendiri, benar? Husnuzon. Siapa tahu sujudnya lebih banyak. Tapi kan Rasul juga tidak teriwayatkan. Ya kan kening orang tipisnya beda-beda. Mungkin ada yang sensitif. Kaki kita juga beda-beda kan kapalannya, ya kan? Udahlah daripada mikirin jidat orang, kita juga punya jidat sendiri, pikirin aja jidat sendiri. Tapi kalau saya ada bekasnya, saya suka merasa ria, ya udah jangan. Tapi tidak usah sibuk menilai jidat orang. Husnuzon saja. Kita tidak tahu bagaimana Allah menilai seorang hambanya, benar? Enak hadirin. Sudah sekarang mah jangan lakukan yang sia-sia. Mau ngobrol, pilih saja perkataan terbaik yang manfaat. Gak ada manfaatnya, diam. Melakukan sesuatu manfaat atau tidak,
Kalau yakin manfaat lakukan, kalau tidak manfaat jangan. Dilatih juga bicara ya, jangan banyak pakai itu bagaimana ya, saya akan bertanya tentang itu terap namanya. Tapi kalau ada yang begitu jangan seudon ya, udah. Ada juga yang pakai mungkin terus. Mungkin hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan segera kita buka acara ini, dan sesudah ini mungkin penceramah. Nah mungkin terus hadirin. Nah, sesudah acara ini mungkin makan, ente mau makan atau enggak jelas mungkin. Kita jangan jengkel hadirin, karena beliau juga kalau sadar pasti nggak mengeluarkan ya, tapi sebaiknya tidak perlu keluar, latih. Saya sambil ceramah begini sambil mikir kesia-siaan yang saya lakukan nih ya. Mudah-mudahan sesudah ceramah ini tidak lagi melakukan hal yang tidak manfaat. Hindari perkataan, perbuatan, termasuk ini punya HP. Pada waktu kita pakai HP, lihat HP ini, demi Allah apa yang kita lihat dilihat oleh Allah. Malaikat juga ikut mencatatnya. Dan HP ini nanti bersaksi di akhirat nanti. Oh, mau dihancurin aja, bersaksi dengan caranya. Udah dijual, tetap bersaksi ya. Kenapa saudara susah tahajud? Jangan-jangan banyak zina mata di HP ini. Kalau orang banyak melihat yang haram, yang halal itu menjadi tidak bagus. Kalau biasa lihat yang tidak bagus di YouTube, di mana yang tidak manfaat, yang tidak bagus, nanti giliran ada ayat Quran pasti di skip. Baru a'udhu. Rasulullah bersama. Baru kelihatan sorban, si Agim ya, pasti nasihat nih ya. Tapi giliran yang senam, yang berenang, Masya Allah, udah. Hadirin hati-hati ya. Jinah mata di HP atau di medsos atau di apa, itu mesti akan menggerus semangat ibadah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku pernah berbuat maksiat kecil, 1 bulan kehilangan nikmatnya berangkat ke masjid, ibadah di masjid. Memang ujian kita dengan teknologi ini bisa mudah berbuat taat, tapi lebih mudah juga berbuat maksiat. Teknologi sekarang ini memudahkan kita mengenal banyak ilmu, mudah hadirin, Masya Allah. Tapi juga lebih mudah maksiat. Dan celakanya, na'udzubillahi min dzalik, nafsu itu lebih menyukai melihat yang bekal jadi dosa. Jadi setan itu membisiki kita tuh menampakkan bagus sesuatu yang buruk, menampakkan menyenangkan sesuatu yang mencelakakan. Memang sudah begitu. Itulah sebabnya kalau udah dengar ceramah belum tentu mau, skip aja, nggak tahan. Dengar Quran beberapa menit aja nggak tahan. Tapi dengar yang tidak ada kaitannya dengan amal soleh, tahan itu. Penyakit kita kan suka khusyuk kepada sesuatu yang tidak perlu khusyuk. Kita suka khusyuk untuk yang main-main, tapi yang main-main sering khusyuk. Coba main bola khusyuk, nggak boleh ada yang ngalangin. Coba sholat nggak khusyuk, aneh. Memang begitu. Kita tahan berjam-jam untuk sesuatu yang melalaikan, tapi untuk yang Allah sukai sedikit tahannya. Tadi ada seorang sahabat
yang membuat aplikasi Qamus namanya. Salah satu di aplikasi tersebut ada membaca Al-Quran terjemah per kata dan ada gamenya, sehingga dari satu surat Al-Baqarah kalau dibaca dengan baik per ayatnya nanti hampir 80% katanya, maaf saya lupa jumlahnya, nanti lebih mudah lagi memahami Al-Quran karena di Al-Baqarah itu banyak pengulangan kata-kata di ayat-ayat lainnya. Kalau saudara terus belajar, bagi yang belum bisa bahasa Arab ya, nanti bacaan imam itu kita bisa ikut menikmati karena bisa mengartikannya. Walaupun mungkin kita belum bisa bercakap bahasa Arab, tapi setidaknya kalau imam membaca Al-Quran kita bisa ikut menerjemahkannya walaupun masih sederhana. Itu lebih baik dibanding tidak menerjemahkan sama sekali. Karena kalau tidak bisa paham, ya sudah, kita melamun saja. Bahayanya seperti itu. Terima kasih sahabatku sekalian, ada 4 hadis ini. Yang pertama adalah tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana mencintai apa yang ada pada diri kita. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Yang ketiga, la taghdab, jangan marah-marah. Dan yang keempat, jauhi perkataan perbuatan sia-sia. Mudah-mudahan kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, tanpa terasa nanti akhlak kita berubah jadi lebih baik. Walaupun ibadah kita belum hebat, tapi kalau akhlak baik, maka dicatatkannya sebagai ahli saum dan ahli tahajud. Timbangan terberat di akhirat adalah akhlak. Kalau kita belum banyak amalnya tapi akhlak baik, kita tidak akan berkurang dengan membayar kepada orang akibat kita menyakiti orang lain. Bukankah orang yang bangkrut itu yang banyak amalnya tapi dia banyak menyakiti orang lain? Muflis namanya, harus membayar. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan yang banyak, minimal kita tidak menyakiti siapapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu orang lain tidak pernah terganggu dengan lisan dan tangannya. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga Allah memberi taufik kita bisa mengamalkannya.